pemerintahan. Nah, di era digital saat ini, instansi pemerintah itu dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital guna menciptakan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Nah, salah satunya aspek penting dalam reformasi birokrasi peningkatan kualitas layanan publik adalah pengelolaan arsip yang baik dan sistematis. Penerapan sistem informasi manajemen arsip digital tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sistem ini dapat mempercepat proses kerja pegawai, meningkatkan akurasi dan keandalan data, serta mendukung transparansi dalam pelayanan publik. Dengan mempertimbangkan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan terintegrasi, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara, maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen arsip digital yang sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem pengelolaan arsip serta meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung implementasi digitalisasi di sektor pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Utara sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung optimalisasi pengelolaan arsip di era digital dan juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah proses pengelolaan arsip yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, tingginya resiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Kemudian kesulitan dalam melakukan pencarian arsip dan tidak ada sistem pengarsipan terintegrasi yang mendukung pengelompokan dan pelacakan arsip serta kurangnya dukungan teknologi informasi dalam manajemen arsip modern. Kemudian batasan masalahnya berfokus pada pengelolaan arsip internal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen arsip digital yang dapat membantu proses pengarsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian bagaimana sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip serta fitur-fitur apa saja yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pengelolaan arsip secara digital. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen arsip digital berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip, khususnya dalam proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip. Selanjutnya, menyediakan fitur sistem yang mendukung pengelompokan arsip, pencatatan metadata, dan pelacakan dokumen secara digital. Kemudian untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Di mana manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan keilmuan di bidang teknologi informasi. Dan manfaat praktisnya bagi Dinas Perpustakaan adalah memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip melalui sistem digital. Bagi pengguna sistem, manfaatnya adalah untuk mempermudah akses terhadap arsip, mempercepat pencarian dokumen, dan meningkatkan akurasi data. Sedangkan bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi manajemen arsip di instansi pemerintahan lainnya. Sistematika penulisan ada tiga, yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan metode penelitian. Selanjutnya di bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian sistem, kemudian ada informasi. Ini sudah menurut para ahli, ada sistem informasi, kemudian manajemen arsip digital, Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan. Selanjutnya untuk metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall yang merupakan salah satu metode dari SDLC atau System Development Life Cycle. Model ini digunakan karena memberikan tahapan yang sistematis dan terstruktur dalam proses pengembangan sistem. Selanjutnya diagram model pengembangan sistem waterfall, di mana
pengujian dan implementasi. Kemudian alat pengembangan sistem di sini ada bahasa pemrograman, database management system atau DBMS, web server, perangkat lunak, desain sistem, kode editor, browser, dan pengujian sistem. Selanjutnya penelitian yang relevan, ada beberapa penelitian yang relevan dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, pada kerangka berpikir yang pertama adalah permasalahannya di mana pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini masih manual, kurang efisien dan rawan kehilangan dokumen. Selanjutnya kebutuhannya adalah dibutuhkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan pengarsipan. Selanjutnya solusinya adalah merancang dan membangun sistem informasi manajemen arsip digital berbasis web. Dan implementasinya adalah pengembangan sistem dengan fitur pencatatan, penyimpanan, pencarian, pelacakan, dan pengelompokan arsip. Dan manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat akses data arsip, serta mendukung akuntabilitas dan transparan. Kemudian ada metodologi penelitian, di mana sumber penelitiannya adalah yang pertama sumber primer, yang merupakan datanya diperoleh dari narasumber melalui wawancara. Di sini narasumbernya adalah pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian sumber sekundernya itu melalui studi pustaka seperti jurnal dan lain-lain. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Perpustakaan yang terlibat dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan arsip. Kemudian sampelnya diambil secara purposive sampling, yaitu dengan memilih responden yang benar-benar berhubungan langsung dengan proses pengarsipan seperti kepala seksi pengelolaan arsip, staf administrasi dan arsiparis, serta pengguna internal sistem. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan 4 teknik, yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, dan